Maka jika sesama muslim, baik Sunni maupun Syiah, sibuk saling mengkafirkan, energi umat Islam akan habis untuk pertikaian internal. Hal ini justru memperlemah posisi tawar dunia Islam dalam menghadapi isu kemanusiaan yang lebih besar seperti perjuangan di Palestina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, khaliqil anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang banyak diberikan kepada kita semua dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan akhirat. Dengan syukur itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan berupa pahala, rezeki dan kenikmatan kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan yang lurus, ajaran yang benar kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa itu, apapun yang kita inginkan berupa kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya Allah Allah akan berikan semuanya kepada kita dengan syarat melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di tengah dentuman meriam dan ketegangan nuklir saat ini, kita diingatkan bahwa persatuan umat adalah harga mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menegaskan bahwa apapun latar belakang mazhab atau negaranya, selama mereka bersyahadat mereka adalah saudara kita. Konflik yang terjadi saat ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tapi berisiko memecah belah persatuan dunia Islam. Kita dituntut untuk mengedepankan perdamaian ataupun islah daripada memperuncing kebencian satu sama lain. Dalam tradisi pemikiran Islam, melabeli sesama muslim sebagai kafir adalah perkara yang sangat berat. Ada beberapa risiko yang timbul akibat kebencian sesama muslim. Di antaranya adalah risiko spiritual. Ada peringatan keras bahwa jika tuduhan tersebut tidak terbukti, maka labar tersebut bisa kembali kepada si penuduh. Kemudian juga pemutus silaturahmi, takfiri,
secara otomatis menutup pintu dialog ketika seorang dianggap sudah keluar dari koridor iman. Upaya musyawarah biasanya digantikan dengan permusuhan. Maka kaum muslimin terpecah masuk ke dalam jebakan adu domba dalam konflik Israel-Palestina, Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sejarah mencatat bahwa perpecahan internal adalah titik lemah yang paling mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak luar. Maka jika sesama muslim, baik Sunni maupun Syiah, sibuk saling mengkafirkan, energi umat Islam akan habis untuk pertikaian internal. Hal ini justru memperlemah posisi tawar dunia Islam dalam menghadapi isu kemanusiaan yang lebih besar seperti perjuangan di Palestina dan penegakan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, para ulama otoritatif di dunia Islam, termasuk melalui risalah Amman di Jordania pada malam Lailatul Qadar 9 November tahun 2004, telah menyepakati bahwa siapapun yang mengikuti salah satu dari 8 mazhab Islam termasuk Syiah, Ja'fari, dan Zaidiyah tidak boleh dikafir-kafirkan. Darah, kehormatan, dan harta mereka adalah suci dan harus dilindungi. Hadirin rahimakumullah, mengkafirkan sesama muslim yang masih berkiblat ke Ka'bah adalah tindakan yang melampaui batas dan dilarang, apalagi saat ini adalah akhir di bulan Ramadan. Ada beberapa mazhab Islam yang eksistensinya diakui dalam risalah Aman oleh para ulama, antara lain yaitu 4 mazhab Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua adalah 2 mazhab Syiah, yaitu Ja'fari yang dianut di Iran dan Zaidiyah. Dan yang ketiga mazhab Ibadi dan Zahiri yang ada di Oman ataupun di Afrika Utara, serta juga di India dan Pakistan. Hadirin rahimakumullah, negara Iran saat ini secara resmi menganut dan dipimpin oleh penganut Syiah 12 imam, sering kita sebut sebagai Syiah Isna Asy'ariyah. Dalam urusan fikih, Syiah di Iran mengikuti mazhab Ja'fari yang dinamai menurut imam yang ke-6, yaitu Ja'far As-Shiddiq. Dalam sejarah Islam, Imam Ja'far As-Shiddiq juga dikenal sebagai guru dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang menunjukkan adanya titik temu sejarah yang sangat dekat dengan kaum Sunni dan aliran-aliran yang lainnya. Maka banyak ulama dunia, termasuk dari Universitas Al-Azhar di Mesir, menekankan bahwa meskipun ada perbedaan dalam beberapa rukun atau tata cara ibadah, selama seseorang masih bersaksi kepada kalimat syahadat yang sama dan menghadap kiblat yang sama di dalam sholat, mereka tetap bagian dari umat Islam yang harus dijaga kehormatannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menyikapi kezaliman dengan prinsip keadilan, kita tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan. Namun sebagai muslim yang merayakan kemenangan di bulan Ramadan dan Idul Fitri, sikap kita harus terukur dan sesuai syariat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah saudaramu baik di dalam keadaan berbuat zalim atau dizalimi. Hadis riwayat Bukhari. Ketika sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang zalim? Rasulullah SAW menjawab, engkau mencegahnya dari melakukan kezaliman. Itulah cara menolong mereka. Hadirin rahimakumullah, terhadap saudara kita yang dizalimi di Palestina ataupun di wilayah konflik lainnya seperti di Iran versus Israel dan Amerika Serikat saat ini, kita wajib membantu dengan doa dan bantuan kemanusiaan. Namun terhadap pihak yang bertikai, kita mendorong mereka untuk menghentikan peperangan demi menghindari jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa, sesuai dengan semangat Ramadan dan Idul Fitri yang berarti kembali kepada kemenangan dan kesucian serta perdamaian. Jamaah sidang Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan Idul Fitri adalah momentum untuk membersihkan hati dari sifat dendam. Perang yang terjadi saat ini seringkali dibumbui oleh kepentingan politik global yang sangat-sangat rumit. Tugas kita sebagai umat Islam di Indonesia adalah tabayun, yaitu verifikasi. Jangan mudah terprovokasi berita hoaks yang memicu kebencian antar kelompok Islam karena perbedaan sikap politik luar negeri, perbedaan mazhab, perbedaan aliran, dan sebagainya. Kemudian solidaritas kemanusiaan. Fokuskan energi kita untuk membantu korban perang melalui lembaga zakat dan kemanusiaan yang resmi, tidak abal-abal atau tidak bohong. Kemudian kita doakan dengan tulus. Kekuatan terbesar orang beriman adalah doa. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita ketuk pintu langit agar Allah menurunkan kedamaian di tanah para nabi tersebut. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam dimanapun berada. Ya Allah, tolonglah mereka yang lemah di Palestina dan di seluruh negeri-negeri muslim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman dan tentram bagi kita semua, khususnya juga di Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menolong, orang yang selalu berdoa, orang yang tidak pernah bertikai, tidak saling mengkafir-kafirkan satu sama lain. Kita adalah sama, satu agama, satu Allah Subhanahu wa taala, dan satu kiblat. Mudah-mudahan kedamaian di akhir Ramadan dan hari raya Idul Fitri dapat terlaksana dengan baik dan peperangan pun berakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Secara mendasar, fungsi utama mazhab dalam Islam bukanlah untuk menciptakan perpecahan, melainkan sebagai perekat metodologi ataupun perangkat metodologi untuk memahami sumber hukum Islam yang bersifat sangat kompleks. Artinya, bahwa mazhab berfungsi untuk memudahkan umat dalam mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mengingat sebaran geografis kaum muslimin yang sangat luas, maka mazhab hadir sebagai perangkat untuk membumikan ajaran Islam di tengah beragamnya wilayah, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga agama lebih mudah dipraktikan sesuai dengan konteks zaman disebabkan adanya mazhab. Kita memahami bahwa saudara-saudara di Iran menganut mazhab Isna Asy'ariyah yang secara resmi diakui sebagai salah satu mazhab Islam yang sah dalam risalah aman. Sangat penting untuk menghindari praktik takfiri, saling mengkafirkan satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, yang moderat, yang umatan wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan.
menjadi jelas bahwa persatuan dan kesatuan terus harus kita bina dalam keimanan, keteguhan, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dalam kemenangan hari raya Idul Fitri ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin waj'alna min idku minan nar. Allahumma balighna Ramadan al-qadim wa nahnu fi ahsani halin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi kulli bidadil muslimin. Allahumma jal hadha baldatan aminan mutmainan wa saira biladil muslimin amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.